pemerintah Kabupaten Cirebon Damai, salah satunya adalah pengembangan dan pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat Kabupaten Cirebon Damai seperti apa? Iya baik, ya sesungguhnya ini kembali kepada apa yang berulang kali disampaikan oleh Pak Presiden terkait dengan tingkat kemiskinan ekstrim dan lain, baik dalam skala provinsi tetapi juga kabupaten dan secara khusus kita di Teluk Bondama oleh pemerintah pusat itu terdapat 2.220 kalau tidak salah ya Pak. 2020 penduduk yang dikategorikan miskin ekstrim ya. Nah, dari beberapa variabel yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kemiskinan itu, terutama kemiskinan ekstrim, salah satu yang lebih dominan sering disampaikan itu adalah pendapatan per bulan. Pendapatan per bulan setiap kakak itu 812.000 tunai. Dan itu yang menyebabkan saya bersama Pak Wakil kami berpikir kebijakan apa yang harus kita lakukan yang tidak ribet, tidak rumit, tetapi dapat dilaksanakan dengan mudah oleh masyarakat, tapi juga memberikan penghasilan. Dan dari diskusi itu lahirlah pikiran untuk bagaimana dari sektor pertanian kita coba kembangkan tanaman jagung, karena itu tidak terlalu rumit untuk diurus itu. Kemudian saya harus sampaikan juga ya setiap saat dalam beberapa pertemuan saya selalu menyampaikan bahwa bukan tidak mungkin Pak Presiden orang sekelas Pak Presiden menanam jagung di Kabupaten Sorong tanpa rencana besar. Tentunya pasti beliau punya rencana. Nah, kemudian di provinsi Pak mantan Gubernur juga tanam jagung di Rafi. Gitu. Nah, kami berharap ada kebijakan-kebijakan skala daerah yang bisa merangkul beberapa kabupaten. Contoh, kalau beliau tanam jagung di Sorong, mudah-mudahan pasar jagung kita, pasar jagung lokal dari kabupaten-kabupaten lain itu cukup ke Sorong, sehingga jaring pasar kita tidak terlalu panjang, sehingga lebih efisien lagi dari biaya transportasi. Itu hal-hal yang kita pikirkan, sehingga bersama Pak Wakil Bupati kami sudah bersepakat juga bersama-sama dengan seluruh jajaran pemerintah daerah kita coba membuat kebijakan khusus di bidang ekonomi, bagaimana masyarakat bisa menanam jagung karena ini tidak rumit, tidak terlalu rumit seperti tanaman sayuran lainnya itu. Itu yang kita coba lakukan dengan harapan masyarakat dapat melakukan kegiatan pembukaan lahan, kemudian penanaman, jadi tidak terbatas pada pemanfaatan lahan pekarangan, tetapi juga boleh di lahan lain ya yang dimiliki oleh masyarakat itu. Kami juga berpikir bahwa ya kita bisa lihat secara dari fakta yang ada, hampir seluruh lahan pekarangan ini kan ditumbuhi oleh rumput dan lain-lain. Kalau kita rubah menjadi lahan yang produktif kan ada manfaat itu. Itu yang terdekat dengan masyarakat. Kemudian kalau dapat lagi dibuka lahan-lahan lain lagi, sehingga bisa ditanami tanaman jagung dalam luasan. Jadi mudah-mudahan dengan kebijakan ini luasan lahan maupun jumlah produksi jagung di Wondama bisa meningkat, sehingga terutama bisa memberikan pendapatan. Kami seperti tadi sampaikan bahwa coba prediksi kita gunakan harga terendah saja sekitar 4.500 per kilo, katakanlah jagung pipil ya, jagung pipil, entahlah nanti besok ini jagung pipil atau jagung tongkol kering, tapi saya coba memperkirakan
sekitar 4.000 sampai 5.000 per kilo, maka satu kakak itu kalau menghasilkan 180 sampai 190 kilo saja itu sudah memperoleh pendapatan 800 sampai 900 ribu rupiah. Nah, ini yang kita harapkan bisa diperoleh secara tunai oleh masyarakat melalui penanaman tanaman jagung ini, sehingga kita harapkan bisa kita bergeser dari label yang kita dapati. Mudah-mudahan ini terus akan dikawal oleh para PPL kita yang terus ada di masing-masing BPP di setiap wilayah untuk mendampingi petani sehingga bisa berhasil dengan baik tanaman ini begitu. Jadi, tadi seperti bagaimana disampaikan oleh Pak Wakil Bupati bahwa berharap masyarakat bisa betul-betul buka lahan dan bisa menanam jagung itu. Nah, mungkin itu yang kenapa pilihan jagung, karena tidak terlalu rumit ya. Kalau sayuran bisa dicampur lagi dan lain-lain segala macam. Sehingga kita coba pilih komoditi jagung yang dikembangkan. Di samping itu dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat itu nanti di daerah Pravi akan dibangun pabrik pakan ternak yang akan menggunakan bahan baku kedelai dan jagung. Nah, ini peluang-peluang pasar yang bersama Pak Wakil kami juga coba lihat. Jadi kita tidak berpikir pasar jagung nanti keluar terlalu jauh, tapi pikir yang dekat itu. Syukur kalau bisa terbuka pasar di luar yang dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu hal yang menjadi dasar sehingga kami coba membuat kebijakan ekonomi seperti demikian. Kenapa harus itu? Karena kita belajar melihat karakter pertanian masyarakat kita. Dan itu jagung tidak terlalu sulit untuk ditanam oleh masyarakat. Demikian kira-kira. Mungkin Pak Wakil mau tambah, silakan. Baik, warga saya mengenai kemiskinan ekstrim, kita diberi target tahun 2024 itu sudah 0%, tidak ada lagi yang miskin ekstrim. Dan oleh karena itu, melalui program kita di Dinas Pertanian ini, 800 kakak yang diberikan bantuan untuk membuat kebun di lahannya masing-masing. Kalau nanti mereka berhasil, berarti kita sudah berkurang 800, 2.220 kurang 800, berarti tinggal 1.000 lebih. Kita berharap begitu sampai dari tahun 2024 sudah tidak ada lagi yang miskin ekstrim di Kabupaten Cirebon. Dan karena itu program ini sangat penting dan bisa membuat masyarakat kita yang dikategorikan sebagai miskin ekstrim ini bisa mendapatkan peningkatan pendapatan keluarganya dan meningkat, maka miskin ekstrim itu kita turunkan dari 2.220 kurangi 800 dan tahun depan lagi kalau tambah lagi sampai dengan 0% di telepon. Demikian dari saya. Iya, ada satu tambahan. Iya, tadi Pak Wakil sudah sampaikan dari kebetulan ini. Jadi kita kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bukan hanya bantuan bibit dan penanaman saja, tapi kita coba fasilitasi sampai pasar. Kebetulan kesepakatan kami bersama dalam di jajaran pemerintah daerah, Kadin Perindako bakal mengkoordinir supaya produksi jagung dari masyarakat itu nanti dibijaksanai sampai mereka di tempat, kemudian pemerintah yang akan memfasilitasi pasar mendekat ke petani begitu. Jadi tidak masyarakat membawa hasilnya cari pasar, ya. Tapi pasar yang mencari mereka, dan itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ya, mungkin itu. Mari silakan.
Satu lagi Pak, ini mengenai penanganan kemiskinan ekstrim dan salah satu kegiatan untuk meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Selain dari bidang teknis pertanian, kita di Kabupaten Cirebon ini kan sepanjang Semenanjung ini kebanyakan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Apakah ada pengembangan ekonomi ke bidang perikanan kita yang ke depan? Ya sebenarnya sama ya, cuma ini yang dilaksanakan tahun ini baik untuk pertanian, tetapi juga untuk perikanan juga disediakan dana untuk kegiatan yang sama untuk masyarakat kita yang berprofesi nelayan. Jadi sebenarnya sama saja, hanya ini yang kelihatan lebih banyak yang sekarang kita lakukan adalah pertanian, tetapi alokasi anggaran untuk kegiatan yang sama juga telah kita siapkan untuk masyarakat nelayan kita. Jadi, baik alat tangkap dan sarana prasarana lainnya itu telah dialokasikan anggaran di tahun 2022. Di saat yang sama ada dua kebijakan ini yang kita lakukan secara bersamaan. Yang sedang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana khusus untuk perikanan itu bagaimana ketersediaan sarana produksi, terutama contoh kita tidak bisa pakai es batu yang biasa yang dari kulkas-kulkas biasa ini itu. Nah, contoh sekarang nanti tanggal 18 sampai 24 Juli itu ada sidang sinode di Waropen. Itu Pak Bupati Waropen itu minta kita suplaikan dari sini. Itu. Nah, kemarin beliau sudah sampai di Pulau Matas, sampai di kebetulan Pulau Matas kemarin baru kita buka sasi. Pak Bupati bicara dengan masyarakat di situ untuk menyediakan ikan, Pak Bupati beli. Tapi kemarin kami rapat bersama dengan pimpinan OPD, bersama Pak Wakil. Kami juga ada sampaikan kepada pimpinan OPD kalau bisa kita juga ya ini untuk gereja kita ada sumbangsi, kalau ada kita bisa menjadikan dana, kita sampaikan kepada masyarakat, kalau bisa masyarakat sediakan ikannya, nanti kita beli dan kita bawa ke Waropen untuk sumbangan kita. Itu cerita, ya bukan cerita tapi itu sesuatu yang kita melakukan, tetapi kembali kepada teknis bidang perikanan, kalau itu terjadi, mekanisme itu terjadi, maka tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas itu harus kita sediakan. Contoh, kalau kita mau kualitas ikan itu baik selama 1 minggu atau lebih, maka tentunya es batu yang dipakai harus es batu yang seperti yang dari PPI itu, yang dalam bentuk kotak-kotak balok-balok itu, es batu balok-balok itu kualitasnya bisa sampai 1 minggu. Nah itu yang kita pikirkan, dan itu hal-hal yang ke depan mudah-mudahan bisa kita sediakan per distrik dengan energi yang murah. Karena kalau kita pakai diesel, ya tentunya dia harus sediakan BBM lagi dan lain-lain, yang tentunya akan mengeluarkan kos yang cukup mahal. Sehingga kita coba nanti, mudah-mudahan nanti ada yang bisa membantu kami untuk menyediakan semacam fabrikasi ini dengan penggunaan energi yang tidak mahal, ya. Energi yang murah, tapi bisa menghasilkan kualitas es yang baik. Gitu. Dengan demikian kita harapkan nelayan kita bisa tidak mengeluarkan biaya yang mahal untuk melakukan produksi di bidang perikanan. Selain itu ada bantuan-bantuan seperti BLT yang kita oleh pemerintah, sebagaimana biasanya sudah berjalan pada tahun sebelumnya, itu tetap kita laksanakan untuk membantu masyarakat kita. Kategori-kategori seperti tadi yang disampaikan. Terima kasih.